Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Saya merupakan mahasiswa Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5 Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan presentasikan hasil jurnal penelitian saya dan kelompok saya yang berjudul Al-Quran sebagai dasar pembentuk akhlak sufistik di asrama Ardales di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang. Jadi, dalam Pondok Pesantren Darul Ulum, terutama dalam asrama Ardales, merupakan sebagai salah satu pondok pesantren yang fokus pada pembentukan akhlak sufistik dan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama atau pedoman dasar dalam proses pendidikan dan pembinaan moral para santri-santrinya. Akhlak sufistik yang berorientasi pada penyucian jiwa dan pendekatan kepada Allah sangat relevan dengan misi pesantren dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul dalam aspek spiritual dan moral. Melalui pengajaran Al-Quran ini, baik dalam bentuk tilawah, tahfidz, tafsir, maupun implementasi nilai-nilainya yang dikemas dalam kegiatan-kegiatan asrama Ardales ini, pesantren ini berupaya membangun karakter santri yang memiliki kesadaran spiritual yang mendalam, keikhlasan dalam beramal, dan cinta kepada Allah serta sesama manusia. Oleh karena itu, kajian tentang Al-Quran sebagai pembentuk akhlak sufistik di Pondok Pesantren Darul Ulum ini, terutama dalam asrama Ardales, menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai ilahiyah dapat diterapkan dalam konteks pendidikan modern yang berbasis tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran Al-Quran dalam pembentukan akhlak sufistik di pondok pesantren ini, metode yang digunakan, tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari para santri yang ada di dalamnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan karakter berbasis Al-Quran di lingkungan pesantren dan masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian, untuk metode penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum dan berkhusus di asrama Ardales. Penelitian ini kami dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024. Subjek dalam penelitian ini merupakan ustadz maupun pengurus dan pengasuh yang ada di pondok pesantren. Kemudian peneliti melakukan penelitian dan pengamatan terhadap santri-santri, bagaimana metode pembelajaran, apa saja kegiatan dan amalia khususnya, dan apa saja nilai sofistik dari proses pembelajaran dan kegiatan yang ada pada asrama Ardales. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui apa saja kurikulum dalam asrama tersebut, apa yang menjadikan identik dari asrama tersebut. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dan pembuktian setiap pelaksanaan kegiatan di pondok pesantren Darul Ulum, terutama asrama Ardales. Kemudian masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Pertama kita kulik dulu profil tentang asrama Raudhatul Quran atau kita singkat sebagai Ardales di pondok pesantren Darul Ulum. Jadi pondok pesantren Darul Ulum ini merupakan pondok pesantren yang sudah tergolong dalam pondok modern. Namun, meski sudah dalam kategori pondok pesantren modern, pondok ini belum meninggalkan pendidikan dasarnya. Pondok ini masih mempertahankan pola pengajaran salaf, seperti adanya madrasah diniyah yang mengajarkan kitab salaf dan madrasah Al-Quran. Jadi pondok pesantren Darul Ulum ini memiliki banyak sekali asrama dan masing-masing asrama sudah pasti memiliki pengasuhnya tersendiri. Dan salah satu asrama itu adalah asrama Ardales, yaitu yang kita bahas saat ini. Asrama Ardales merupakan singkatan dari Are Dalem Santri, singkat Ardales. Berdiri pada tahun 1938, asrama ini secara khusus membina santri untuk penguasaan tafsir dan tahfidz Al-Quran dari seluruh aspek. Di bawah naungan pondok pesantren Darul Ulum, pada awalnya namanya Tahasus, di mana tempat khusus para santri belajar Al-Quran, khususnya tahfidz atau hafalan Al-Quran. Diasuh langsung oleh Kiai Haji Dahlan Khalil, almarhum Kiai Haji Dahlan Khalil.
yang kemudian diteruskan putranya, Dr. Andes Kiai Haji Khalil Dahlan, yang kemudian nama Tahasus diganti dengan nama Ardales. Dan sesuai visi dari asrama ini, yaitu sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka pembelajaran diupayakan selaras dan senada melalui majelis tahasus Al-Quran dan dengan mendidik santri-santri yang berakhlak Al-Quran. Kemudian struktur dari asrama Ardales ini, yang pertama itu ada penasehat. Penasehatnya yaitu selaku kiai, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Khalil Dahlan dan Bunyai Anisatus Sa'diyah, sarjana pendidikan. Yang kedua yaitu pengasuh dari asrama Ardales ini, yaitu Ustadz Agus Ainur Rifki MAG dan Ustadz Agus Muhammad Izzuddin LC. Kemudian ketua pembinanya yaitu Ustadz Nur Khalis SPD. Ya, selanjutnya itu ada sekretaris Ustadz Khairul Anam MPDI. Kemudian ada bendahara yaitu Ustadz Afrian Riyadi. Kemudian bagian kebersihan yaitu ada Ustadz Nur Hidayat dan Ustadz Miftahul Khair SS. Kemudian untuk bidang keamanan Ustadz Muhammad Solahuddin dan Ustadz Arthur Wehaki. Kemudian olahraga yaitu ada Ustadz Muhammad Ashrafi Maulana dan Ustadz Afrizal Fauzi. Kemudian dari visi misi asrama Ardales tadi yang sudah sebagaimana saya sebutkan, visinya itu sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian visinya yaitu mendidik santri-santri agar berakhlak Quran. Selanjutnya masuk ke dalam kegiatan pondok pesantren Darul Ulum yang khususnya pada asrama Ardales. Kegiatan rutin asrama Ardales ini dalam satu minggu memiliki perbedaan yang dipelajari setiap harinya. Tetapi dalam satu hari, pembina asrama menyusun suatu kegiatan yang mendidik para santri dalam membaca Al-Quran. Setelah dirasa kemampuan baca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya, maka ustadz yang mengajar akan memberikan saran kepada santri untuk menghafal Al-Quran. Karena rata-rata ustadz dan pengajar yang ada di asrama ini sudah menjadi tahfidz atau hafidz Quran. Dan sebagai asrama yang menjunjung tinggi Al-Quran dalam belajar, maka akhlak terpuji terbentuk dengan pendalaman keilmuan agama yang disebut madrasah diniyah. Jadi dalam madrasah diniyah ini merupakan suatu bentuk kajian per kelas, mulai dari kelas ula sampai kelas ulia, dari setiap kelas yang diklasifikasikan berdasarkan SMP dan SMA. Dalam pembagian kelas madrasah diniyah, terlebih dahulu melakukan tes pengetahuan pada santri saat baru memasuki pondok atau saat mereka baru saja belajar dan masuk ke dalam pondok pesantren Darul Ulum ini. Setelah beberapa hari, maka akan dilanjutkan untuk tes pada santri baru dalam bidang mengajar Al-Quran. Kemudian bila hasil Al-Quran tersebut masih dalam tingkatan belum bisa membaca, maka akan dibimbing mulai dari qiraati jilid 1 hingga para santri bisa membaca Al-Quran. Kemudian terdapat jadwal kegiatan asrama Ardales ini. Menurut Ustadz Nur Khalis, kegiatan santri dimulai dari pukul 4, yaitu pada pukul 4 hingga pukul 5 pagi mereka bangun, kemudian persiapan diri untuk kegiatan sholat subuh di masjid. Kemudian setelah sholat subuh pukul 5 sampai pukul 6 mereka ngaji Al-Quran bersama berdasarkan kelasnya dan tingkatannya masing-masing, dan kegiatan ini dilaksanakan di aula. Setelah itu pukul 6 hingga pukul 7 mereka persiapan ke sekolah. Jadi mereka berbaris, dan ketika berbaris mereka sembari menunggu teman-teman atau para santri lainnya berkumpul untuk memasuki kelas, dan mereka yang sudah berkumpul akan membacakan Asmaul Husna secara bersama-sama. Kemudian pukul 7 kegiatan belajar sekolah dimulai, dan itu dilaksanakan di kelas masing-masing. Dilaksanakan hingga pukul 1 siang. Kemudian pukul 1 siang hingga pukul 2 siang mereka istirahat, isoma, mereka sholat zuhur, mereka makan dan istirahat sejenak. Kemudian jam 2 kegiatan dilanjutkan lagi di kelas masing-masing, kegiatan belajar di sekolah. Kemudian pukul 4
mereka sekolahnya selesai. Mereka pulang sekolah, mereka sholat asar berjamaah, mereka istirahat dan makan sore. Kemudian setelah itu dilanjutkan persiapan sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah sholat maghrib berjamaah maka akan ada pengajian Al-Quran, dan ini dilaksanakan sesuai tingkatan mereka masing-masing. Kemudian setelah itu dilanjutkan sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah maka akan ada madrasah diniyah, dilaksanakan di sesuai tingkatannya masing-masing. Ada yang dilaksanakan di masjid, ada yang dilaksanakan di aula, ada yang dilaksanakan di asrama sendiri. Setelah madrasah diniyah dilaksanakan hingga pukul 9 malam, mereka diberi waktu untuk belajar atau makan tambahan hingga pukul setengah 11. Dan pukul setengah 11 tepat, setengah 11 malam, mereka wajib istirahat. Karena pada pukul 3 mereka akan dibangunkan untuk sholat malam secara bersama-sama di masjid. Jadi pada keseharian kegiatan asrama Ardalas ini memiliki kecenderungan untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran. Pada setiap selesai mengaji Quran, akan ada Pak Kiai di masjid yang mengaji tentang tafsir Jalalain. Itu termasuk kitab salaf. Kemudian untuk hari Senin, Rabu, dan Kamis tidak ada ngaji Quran, tetapi diganti dengan kegiatan lainnya. Seperti pada hari Senin diisi dengan pelatihan public speaking atau dalam pondok disebut dengan muhadharah yang dilaksanakan per kamar, atau kalau ada kegiatan dalam pondok akan dilaksanakan di aula. Kemudian hari Rabu diganti dengan ngaji kitab Bulughul Mahram, dan hari Kamis diganti dengan dibaan bersama dengan seluruh santri. Kemudian lanjut pada sistem pembelajaran dalam asrama Ardalas. Dalam hal pembelajaran di asrama Raudhatul Quran atau Ardalas ini menerapkan dua metode pembelajaran, yaitu halakoh dan bandongan. Dalam pembelajaran Al-Quran dilakukan dengan sistem halakoh, yaitu di mana santri melingkar atau biasanya berkumpul dalam satu tempat, kemudian ada guru di sisi santri. Metode ini sangat efektif untuk belajar membaca Al-Quran sebab pelaksanaannya sangat mudah. Sedangkan metode bandongan dilaksanakan santri belajar Al-Quran dan guru menyimak dengan diam. Kemudian penerapan akhlak sofistik di asrama Ardalas ini yang pertama yaitu pembelajaran secara teoritis. Jadi pembelajaran teoritis ini bisa disampaikan saat sekolah formal, mengaji, madrasah diniyah, ataupun pada saat kajian-kajian setelah sholat berjamaah. Yang pertama, kajian secara teoritis ini yaitu ada kajian kitab klasik seperti tadi, kitab tafsir Jalalain, kitab Bulughul Mahram. Kemudian di asrama Ardalas ini kita juga mempelajari tafsir seperti Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab salaf lainnya, di mana kitab ini juga mempelajari tentang Al-Quran dan menekankan pengajaran akhlak yang mulia atau dapat kita sebut akhlak sofistik yang terkandung di dalamnya. Dan yang terpenting dalam kajian ini merupakan untuk mengenal dan mendekatkan diri para santri kepada Allah. Yang kedua yaitu ada kajian hadis. Kajian hadis ini juga dijadikan sebagai pembelajaran akhlak di asrama Ardalas, karena sebagaimana yang kita tahu hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan sikap dari Nabi Muhammad SAW yang tentu menjadi teladan bagi kita ataupun para santri dalam penerapan akhlak yang mulia. Dan selanjutnya yaitu ada tausiah dan nasihat dari para kiai, dari Pak Kiai, Bu Nyai, Ustazah, ataupun dari para pengasuh, yang menjadikan pembelajaran santri asrama Ardalas ini untuk membentuk akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu ada kegiatan rutin yang menjadi rutinitas harian dalam kehidupan pesantren, terutama di asrama Ardalas ini, untuk mendukung pengembangan akhlak dan spiritualitas para santri yang ada di dalamnya. Kegiatan rutin itu diantara lain ada banyak sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disebutkan. Ada sholat berjamaah, ada zikir dan wiritan, ada manakib, ada diba, kemudian ada puasa sunnah, kemudian ada sholat malam secara bersama-sama, kemudian ada pembacaan Asmaul Husna ketika sebelum berangkat sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian pembinaan akhlak secara langsung bisa melalui teladan dari para kiai, dari ustadz, dari pengasuh di asrama ini.
yang sebagaimana kita tahu di pesantren sendiri, kiai menjadi sosok yang menjadi teladan, entah dalam berperilaku, dalam beribadah, dalam bersikap, dan dalam bertutur kata. Dengan adanya hal tersebut, santri belajar secara langsung karena terdapat contoh yang ada di depannya. Mereka akan mencontoh langsung para kiai, para ustadznya. Santri akan belajar akhlak yang baik seperti patuh dan taat pada kiai, hormat kepada orang tua, dan menghargai, dan dari situ santri menghargai orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada mereka dengan harapan ilmu tersebut dapat berkah dan bermanfaat bagi kehidupannya mereka. Kemudian dapat dilaksanakan pembinaan akhlak ini melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini menjadi ajang pembentukan akhlak tambahan dan karakter bagi santri yang bisa juga dijadikan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Dengan kegiatan ini, santri dapat berkumpul dengan orang-orang yang seminat atau sebidang dengan hobinya mereka atau dengan keahliannya mereka. Di asrama Ardalas ini memiliki berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti qiraatul Quran, tilawatul Quran, tahfidzul Quran, khatmul Quran, muhadharah, kemudian ada pidato bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ada praktek khutbah Jumat, ada ekstrakurikuler Diba dan Banjari. Kemudian pembinaan akhlak ini juga dilakukan melalui peraturan disiplin. Jadi di pesantren Darul Ulum juga memiliki berbagai aturan-aturan yang ketat bagi para santrinya dengan tujuan membentuk kedisiplinan dari para santri. Dengan terbentuknya kedisiplinan tersebut diharapkan dapat terwujud akhlak-akhlak yang ingin dicapai oleh pondok pesantren Darul Ulum, terutama di asrama Ardalas. Kemudian membahas tentang nilai sufistik santri di asrama Ardalas. Dimensi tauhid sebagai hal pokok dalam mengembangkan kepribadian spiritual, karena dasar beragama adalah menguatkan keyakinan kita untuk menjadi percaya hanya kepada Allah sebagai pencipta dan keberadaan yang ada di setiap saat, untuk mengingat dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Pesantren Darul Ulum ini menjadi suatu lembaga yang mengembangkan lebih mendalam terkait keilmuan agama, dasar kita beragama, menerapkan hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian kedua hal itu menjadi hal yang sentral dalam nilai tauhid, nilai tasawuf. Kemudian nilai tasawuf menjadi nilai yang tertanam dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga tasawuf, akhlak tersebut menjadikan kita pribadi yang lebih dekat dan memiliki kesempurnaan iman dalam beragama. Asrama Ardalas ini merupakan lembaga yang menerapkan pembiasaan mengaji Al-Quran sebagai suatu amaliyah yang diunggulkan di antara sekian asrama di pondok pesantren Darul Ulum. Pembiasaan mengaji yang diterapkan sebagai suatu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas santri dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan tidak hanya itu, dalam hal nilai tasawuf juga muncul sebab dari suatu pembiasaan untuk membaca dan memahami Al-Quran dan membimbing perilaku santri yang baik dan bijaksana. Karena sumber dari ilmu tasawuf, ajaran tasawuf juga bersumber dari Al-Quran. Maka diharapkan dari pembelajaran Al-Quran yang intensif dan efisien ini juga bisa membentuk akhlak-akhlak sufistik, menimbulkan dan menciptakan nilai-nilai tasawuf dalam setiap pembelajaran dan kegiatan yang ada di asrama Ardalas. Jadi begitulah dapat kita ambil kesimpulan bahwa pondok pesantren Darul Ulum ini, terkhusus asrama Ardalas ini, menekankan pentingnya teladan dari kiai dan ustadz dalam bentuk akhlak serta kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pembiasaan-pembiasaan yang berinteraksi langsung dengan Al-Quran yang menjadi amaliyah utama dalam pondok pesantren ini, yang berperan besar dalam membimbing santri untuk memiliki perilaku yang bijaksana dan penuh dengan kebaikan. Dengan demikian, pesantren ini dapat dikatakan berhasil menerapkan nilai-nilai sofistik dalam kehidupan para santrinya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan santri tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kedalaman spiritual yang terintegrasi dengan akhlak-akhlak mereka yang mulia. Berikut kami tayangkan dokumentasi kegiatan saat peneliti melakukan penelitian di Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterangan, Jombang. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.